السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم لكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، أعزكم الله، kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita berbicara mau dibawa kemana umat ini, maka kita harus berbicara dengan pertanyaan oleh siapa. Karena memang umat terakhir ini menyedihkan, dalam keadaan berpecah belah, dalam keadaan masing-masing menarik menyeret kepada jalannya yang mereka yakini sebagai jalan kebenaran. Maka kita akan bertanya, mau dibawa kemana, oleh siapa? Karena masing-masing merasa bahwa kami mengajak kepada kebenaran, dan menurut kami kebenaran itu ke sini, bukan ke sana. Demikian pula kelompok kedua, kelompok ketiga, kelompok keempat, sampai 73 golongan. Masing-masing merasa bahwa mereka di atas kebenaran dan mengajak kepada kebenaran. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, ini mengingatkan kita kepada hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah menggaris di tanah satu garis, kemudian menggaris di kanan dan kirinya garis-garis lain. Kemudian berkata pada garis yang pertama, hadza siratullahil mustaqimah, ini adalah jalan Allah yang lurus. Kemudian kepada garis-garis yang di kirinya dan di kanannya,
berkata, hadhihi subul, ini jalan-jalan lain, laisa minha sabilun illa wa alaihi syaitan yad'u ilaih. Jalan-jalan ini tidak ada satu pun padanya kecuali ada syaitan yang mengajak kepadanya, halumma halumma, kemarilah kemarilah. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti setiap subul, setiap jalan-jalan lain tadi ada da'inya, ada penganjurnya, ada yang mengajaknya. Dan itu barakallahu fikum sesuai dengan hadis yang lain yang Rasulullah SAW menyatakan akan muncul di akhir zaman al-a'immatul mudhillin, para tokoh-tokoh penyesat umat. Man ajabahum ilaihi qadhafuhu finnar. Siapa yang menyambut ajakannya, maka niscaya akan diseret ke dalam api neraka jahannam. Ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu adalah orang yang berjasa besar, mewakili kita bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kunna fi jahiliyatin wa syarr. Dulu kita ini di zaman jahiliyah dan kejelekan, sampai datangnya hadhal khair, sampai datangnya kebaikan ini. Fahal ba'da hadzal khairi min syarr. Apakah setelah kebaikan ini akan ada lagi kejelekan? Kata Nabi, na'am. Setelah kejelekan itu apakah akan datang lagi kebaikan? Na'am. Wa fihi akan. Padanya ada kekaburan, ketidakjelasan. Sampai beliau menyatakan, dan yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah munculnya a'immatul mudhillun, tokoh-tokoh penyesat umat. Man ajabahum qadhafuhu finnar. Siapa yang menyambut ajakannya justru akan diseret ke dalam api neraka. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau saja mereka, para syayatin dan a'immatul mudhillin ini mengatakan mari ke neraka, gak akan laku dagangannya, gak akan ada pengikutnya. Kalau berkata mari kita menjalani jalan jahannam, jalan neraka, siapa yang mau? Tentunya mereka akan membuat berbagai macam tipu daya. Kalau ini adalah jalan hak, ini jalan sunnah, ini jalan salaf, ini jalan ini yang menarik orang-orang. Kalian mau selamat, kalian mau yusammunahu bighairi ismih. Mereka akan menamakannya dengan nama-nama lain. Sebagaimana ketika mereka berani menghalalkan khamr, yusammunahu bighairi ismih. Kata Nabi, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Nanti akan ada dari kaum-kaum dari umatku yang berani menghalalkan zina, menghalalkan sutra bagi laki-laki, menghalalkan khamr wal ma'azif dan alat-alat musik. Disebutkan oleh Bukhari dalam kitabnya, dalam sahihnya. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Ketika mereka yastahilluna hadhil arba'ah, ketika mereka menghalalkan 4 perkara ini, apakah mereka dengan berani menyatakan walaupun dikatakan haram saya katakan halal? Tidak demikian. Mereka akan berkata bahwasanya zina yang dilarang itu, kalau salah satunya tidak ridho, dipaksa, itu zalim. Tetapi kalau si wanita itu ridho, itu bukan zina. Wanita itu akan mengatakan, saya nikahkan diriku kepadamu dengan apa yang kau berikan kepadaku. Selesai. Seperti kata Syiah Rafidah.
menyatakan bolehnya nikah mut'ah. Aku nikahi engkau untuk waktu 1 jam atau 2 jam atau 1 malam. Dan tidak perlu ada wali, gak perlu ada saksi. Yang penting wanita tadi menyatakan saya terima nikahnya. Wallahi, seperti tawar menawar, maaf, pelacur. Berapa semalam maharnya? Cuma bahasanya saja yang berbeda. Saya terima. Yastahilluna al-hira. Demikian pula ketika menghalalkan khamr, yusammunahu bighairi ismih, mereka menamakan dengan nama lain. Ini minuman kesehatan anggur kolesom, membantu beranaknya seorang wanita. Namanya anggur beranak. Loh, yang minumnya kok para pemuda ya? Kok aneh? Itu di masa saya muda dulu. Nggak tahu sekarang mungkin ada nama-nama lain. Dulu disebutnya anggur beranak. Yang minumnya anak-anak muda di pojok gang. Apa mereka mau beranak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yusammunahu bighairi ismih, menamakannya dengan nama lain. Kemudian satu lagi, mereka menghalalkan khamr dengan istilah ini minuman penghangat di daerah-daerah dingin biasanya. Ini bukan khamr, ini penghangat badan, ini kan daerahnya dingin. Yusammunahu bighairi ismih. Wahakadha, demikian pula du'at ala abwabi jahannam yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Hudzaifah tadi. Du'atun ala abwabi jahannam, da'i-da'i ke pintu neraka. Juga mereka menamakannya dengan nama lain, tidak mengatakan mari ke neraka, tidak. Bahkan dianya tidak sadar kalau itu jalan neraka. Dia mengira itu jalan yang benar. Dan dia merasa yakin itu jalan yang benar. Kemudian dia ajak. Ketika ditanya hati nuraninya, kamu yakin ini benar? Bukankah mereka membawa dalil, hujjah-hujjah, ayat dan hadis? Kata orang tadi, tapi mana mungkin diterapkan sekarang? Telinga kita harus dicor dengan semen kalau kita harus mengharamkan musik. Lihat. Apa maknanya? Maknanya dia tahu kebenaran, tetapi hawa nafsunya menyatakan, enggak mungkin. Masa haram? Di mana-mana ada musik, naik kendaraan musik, masuk ke supermarket musik, ke sana musik, harus dicor telinga kita dengan semen. Dan saya pernah mendengar kalimat yang seperti itu. Alhamdulillah, lama-kelamaan berubah. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Jadi mereka sesungguhnya menjalani jalan hawa nafsu, tapi mereka membela diri bahwa ini yang benar. Dalil-dalil mereka tentang, tetapi mereka disebut sebagai penentang dalil, tidak mau. Mereka menentang sunnah, dikatakan kamu musuh sunnah, tidak mau. Saya ahlu sunnah. Lah kenapa menentang sunnah ini? Ya itu kan tidak mungkin diterapkan sekarang, dan ini kan dalam keadaan zamannya berbeda. Ini kan ila akhirih. Ya. Berarti pada hakikatnya kamu enggak suka dengan sunnah ini, dan Nabi menyatakan faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka kalau bukan golongan Nabi, golongan siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Golongan penyimpang atau golongan yang sesat. Ikhwani fid din, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kalau ada yang bertanya mau kemana dibawa generasi kita ini, mau dibawa kemana, itu mungkin pertanyaan yang wajar di zaman sekarang ini. Karena kita kebingungan, berdiri di persimpangan jalan, bukan simpang 4, bukan simpang 3, bukan simpang 9 sebagaimana di tempat lain. Tidak, 72 simpangan atau 73. Yang satu lurus. Hanya saja bighairi ilmin, tanpa ilmu kita enggak tahu mana yang lurus, mana yang menyimpang. Karena semuanya dalam keadaan mengaku kami di atas hak, kami di atas hak, kami di atas hak.
Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sudah kita singgung tadi pagi masalah persatuan umat dan persaudaraan yang merupakan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingatlah nikmat Allah atas kalian yang kalian tadinya dulu di zaman sebelum Islam bermusuh-musuhan, bertikai. Fa'alafa baina qulubikum. Kemudian Allah jinakkan hati-hati kalian. Fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Akhirnya kalian dengan kenikmatan dari Allah kalian menjadi bersaudara. Masya Allah, nikmah. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Yang tadinya kalian di pinggir jurang neraka, Allah selamatkan kalian. Demikianlah Allah terangkan kepada kalian, la'allakum tahtadun. Demikianlah kami jelaskan pada kalian agar kalian terbimbing dengan hidayah, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalian dulunya bermusuh-musuhan, kemudian dipersaudarakan. Dalam tafsirnya, permusuhan tadi di zaman jahiliyah sebelum datangnya Islam. Mereka saling berperang, saling bermusuhan. Setelah datangnya Islam, mereka menjadi bersaudara. Mereka saling cinta mencintai. Mereka menjadi satu tubuh. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Satu tubuh yang kalau salah satu anggota badannya terluka, badannya seluruhnya ikut merasakan menggigil, panas dingin, dan gak bisa tidur, meriang. Padahal sakitnya di tangan. Ini satu tubuh. Kal jasadil wahid. Masya Allah. Tetapi kemudian terjadi perpecahan. Dan Nabi sudah berkata, sataftariqu hadhil ummah. Akan berpecah umat ini menjadi 73 golongan, semuanya finnar, semuanya dalam neraka, illa wahidah, kecuali satu golongan. Disebutkan oleh Rasulullah SAW satu golongan, al-jamaah. Dan ditanyakan siapa al-jamaah, kata Nabi, ma ana alaihi wa ashabi, yang aku dan para sahabatku ada di atasnya, atau yang seperti aku dan para sahabatku. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah benar-benar terjadi perpecahan, setelah kita saksikan dengan mata kepala terjadinya perpecahan, firqah, maka yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafar rasyidin al-mahdiyyin. Ini wasiat, pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faman ya'ish minkum, siapa di antara kalian yang hidup nanti, fasayara ikhtilafan katsira, akan menyaksikan perselisihan yang banyak. Kalian nanti kalau sepeninggalku akan melihat pertikaian, perpecahan, ikhtilafan katsira. Fa'alaikum bisunnati, maka atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku. Ini ajaran Rasulullah. Catat baik-baik, tanamkan dalam hati kita, yakini sebagai akidah, bahwa ketika terjadi perpecahan, yang disuruh adalah jalani jalan sunnah. Alaikum bisunnati wa sunnatul khulafar rasyidin al-mahdiyyin, dan juga ikuti jalan para imam-imam, khalifah-khalifah yang rasyid, yang mahdiyin, yang terbimbing dengan hidayah, yaitu Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wal Hasan ibn Ali radhiyallahu taala anhum. Ikuti jalan mereka. Bagaimana mereka menerapkan sunnah. Ikuti jalan mereka, bagaimana mereka mempelajari, mengamalkan dan memahami sunnah.
ajaran Islam ini. Jelas, ini ajaran Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidak berkata, siapa yang di antara kalian yang melihat pertikaian yang banyak dan perselisihan yang banyak, maka satukan mereka dalam keadaan berbeda. Tidak ada perintah itu. Hendaklah kita saling hormat menghormati. Tidak ada. Yang ada adalah amar ma'ruf nahi munkar. Dan disinilah barakallahu fikum, perkara yang sering menjadi perselisihan, kesalahpahaman manusia, karena mengira jalan yang paling baik, yang paling bijak, yang paling hikmah adalah merangkul semua golongan dan berdiri di atas semua golongan dan berkata semua benar. Salah. Allah Subhanahu wa taala memuji salafus saleh, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dengan kalimat kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian umat yang terbaik yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia karena kalian menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan kalian beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, ini ajaran sunnah Rasulullah. Ini yang disebut dalam Al-Qur'an dan sunnah. Al-Qur'an menyatakan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Demikian Rasulullah SAW menyatakan faman ya'ish minkum fa'alaikum bisunnati. Maka kalau ada aliran pemahaman baru, yang sekarang paling terkenal adalah Ikhwanul Muslimin yang lahir di Mesir dengan Hasan al-Banna sebagai tokohnya, berkata bahwa kita harus mempersatukan semua golongan, dan sekarang kami masih mentakrib antara sunnah dengan syiah agar bisa menyatu. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tali atau benang untuk merajut ukhuwah adalah benang yang bernama al-amru bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Tanpa itu tidak akan terjadi persatuan, enggak akan terjadi ukhuwah yang hakikiyah. Karena al-arwah junudun mujannadah, yang namanya jiwa-jiwa ini seperti tentara yang solid. Ma ta'arafa minha talaf wa matanakara minha ikhtalaf. Kalau saling mengenali akan mendekat hati-hati tadi dan menyatu. Kalau ternyata berbeda-beda saling mengingkari akan menjauh. Itu otomatis. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, burung tidak hinggap kecuali di rombongan yang sejenisnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kalau kita ingin kembali pada kebenaran, maka hendaklah kita hidupkan tawassul bil haqqi wa tawassul bis sabr. Hidupkan amar ma'ruf nahi munkar. Kita katakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Kita katakan ini sunnah dan ini bid'ah. Ikuti sunnah, jauhi bid'ah. Ini kasih sayang, dan itu benang ukhuwah untuk merajut sebuah ukhuwah yang hakiki. Karena kalau persaudaraan dengan perbedaan dan kemudian saling membiarkan, saling memaklumi, kita mengatakan na'tadil ba'duna ba'dhan, kita maklumi apa yang kita berbeda, bahaya. Di dunia kelihatannya bersatu, tapi persatuan semu. Di akhirat mereka saling bermusuhan. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Orang-orang yang saling mencintai di dunia nanti yaumul qiyamah akan bermusuh-musuhan, akan saling salah menyalahkan, kecuali al-muttaqun, kecuali orang-orang yang bertakwa. Illal muttaqin. Mengapa? Karena mereka bersaudara saling cinta mencintai di atas ketakwaan. Kalau saudaranya menyelisihi ketakwaan, ditegur. Jangan.
kembalilah kepada sunnah. Kalau dia yang menasehatnya tiba-tiba suatu saat dia juga salah, ditegur juga, maka mereka bersaudara sampai matinya, sampai hari kiamat, sampai dalam jannah. Mereka saling cinta mencintai karena mereka merasa ini karena engkau nasihati aku dulu, aku selamat. Iya, kamu juga dulu pernah nasihati saya, maka saya selamat. Tetapi kalau saling mendiamkan, saling membiarkan, maka nanti yaumul qiyamah akan saling menyalahkan. Kenapa engkau tidak menegur aku? Kenapa engkau tidak mengingatkan aku ketika aku lupa? Tidak memberitahu aku ketika aku salah? Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mempermisalkannya dengan cermin. Al-mu'min mir'atu akhihi. Bahwa seorang mukmin adalah cermin saudaranya. Yang namanya cermin itu jujur menyampaikan apa adanya. Kamu jelek. Ya maaf. Kalau jeleknya dikatakan jelek. Kamu lihat wajahmu sendiri di cermin. Kamu coreng-moreng. Itu cermin. Kalau ada seseorang yang kemudian memecahkan cerminnya karena ada coreng di wajahnya, maka saya katakan bahwa dia adalah orang yang tidak waras. Kenapa cerminnya yang dipecahkan? Maka ikhwan fillah azakumullah, belajarlah dewasa. Belajarlah kita dewasa bahwa kalau ada seseorang yang menegur kita bahwa engkau salah, yang kamu kerjakan adalah bid'ah, menyimpang dari sunnah, itu adalah kecintaan mereka, itu cerminmu. Kalau dia membawa dalil, membawa hujjah, terbukti di atas hak, katakan alhamdulillah, masih ada orang yang mengingatkan aku. Aku cabut ucapanku, aku kembali kepada kebenaran, dan kemudian bersatu kembali. Indah. Dan itu yang diharapkan oleh seluruh manusia yang masih fitrahnya bersih. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Agama ini semakin zaman semakin terkikis dari kaum muslimin. Agamanya tetap sempurna, tapi terkikis sedikit demi sedikit. Mengapa? Karena bid'ah hizbiyah, ikhwaniyah atau sejenisnya. Bid'ah na'tadzir ba'duna ba'dan fi makhtalafna. Kita saling memaklumi dan saling menghormati apa yang kita berbeda. Sufi, walaupun mereka begini-begini, mereka sufina. Khawarij, walaupun mereka ekstrim, tapi mereka khawarijina. Mu'tazilah, walaupun mereka begini dan begitu, mementingkan akalnya di atas dalil, tapi mereka mu'tazilina. Wahabi, yang mereka dalam keadaan keras dalam masalah-masalah tertentu dikatakan wahabina. Semuanya punya kita. Ini menonjol dalam bidang jihad, dalam bidang perang. Ini menonjol dalam bidang akhlak. Ini menonjol dalam bidang akidahnya. Ini kita ambil dari semuanya. Kan indah. Terus penyimpangannya kita diamkan, kita biarkan. Akuilah kalau kamu salah. Jujurlah pada dirimu sendiri bahwa bukan itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita katakan jihad kalian salah, wahai khawarij. Yang kalian kerjakan itu adalah terorisme. Kalian mengacau, kalian membunuh yang tidak layak dibunuh, kalian menyelisihi penguasa, pemerintah, kalian menyelisihi sunnah. Kalian kita terangkan agar mereka balik. Kalau mereka tidak mau balik, kita peringatkan kaum muslimin, hati-hati. Mereka menyimpang, mereka salah jalan. Ini perangkat ukhuwah. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Demikian pula kita katakan pada Mu'tazilah, hati-hati wahai kaum muslimin. Mereka lebih mementingkan akalnya sendiri daripada dalil-dalil. Kalau mereka masih bisa dinasihati, kita akan nasihati mereka. Tundukkan akalmu. Jangan menentang Quran wa sunnah.
Katakan apa yang diberitakan dalam Quran dan Sunnah. Amanna bihi kullun min indi rabbina. Itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Warrasikhuna fil ilmi yaqulun, orang-orang yang dalam ilmunya mereka berkata, amanna bihi kullun min indi rabbina. Beriman dengannya. Kami beriman dengannya. Karena semuanya dari Allah. Kami percaya. Lalu gunung diangkat di atas Bani Israel ketika iya, kami percaya karena ada dalam Quran. Banjir Nabi Nuh, semuanya tenggelam sampai ke gunung. Saya percaya. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah menceritakan dalam riwayat Bukhari, pernah menceritakan bahwa nanti akan terjadi ketika penggembala didatangi serigala mengambil kambingnya kemudian dikejar, maka serigala itu menoleh dan berkata, siapa yang akan menjaga nanti ketika Yaumus Sab'? Tidak ada penjaga lain kecuali kami. Ketika seseorang membebani dengan beban di atas pundak seekor sapi, sapi itu menoleh dan berkata, aku tidak diciptakan untuk beban, aku diciptakan untuk menggarap sawah. Aku percaya. Ada orang yang berkata waktu itu, sapi berbicara. Kata Rasulullah SAW, ana umin bihi wa Abu Bakr wa Umar. Aku percaya dan juga Abu Bakar wa Umar. Apa maknanya? Rasulullah SAW mengatakan hak dan harus diimani, walaupun mungkin akal kita belum bisa membayangkan seperti apa sapi berbicara, seperti apa serigala berbicara. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Kalau Nabi menyatakan nanti akan terjadi, maka harus dipercaya. Jangan berkata ini enggak masuk akal. Riwayatnya dalam riwayat Bukhari fi sahih. Dan juga bukan hanya itu, ada berita lain yang mirip seperti itu, bahwa nanti akan terjadi peperangan antara Yahudi dengan Muslimin. Dan Yahudi dalam keadaan waktu itu pohon-pohon semua berkata, di belakangku ada Yahudi, bunuh dia. Illa syajaratul gharqad, kecuali pohon gharqad. Ana umin bihi wa Abu Bakr wa Umar. Aku percaya dengannya dan juga Abu Bakar dan juga Umar dan seluruh kaum mukminin akan percaya kalau itu ucapan Rasulullah SAW. Wahai Mu'tazilah, kembalilah kepada sunnah. Jangan engkau mengalahkan dalil dengan akalmu. Rasulullah SAW diberi wahyu oleh Allah. Kalau tidak mau kembali, maka paling tidak kita ingatkan kaum muslimin, hati-hati dari Mu'tazilah. Mereka lebih mementingkan akalnya daripada dalil-dalil. Ila akhirih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau tidak demikian, akan terus berkurang agama ini, karena setiap sunnah dimatikan, maklumilah. Gak apa-apa. Kita harus saling hormat menghormati. Mati satu sunnah lagi. Sudahlah, gak perlu kita saling menegur, gak usah saling kita salah menyalahkan. Biar aja lah, kamu mau kerjakan, kerjakan. Mati lagi satu sunnah. Datang lagi, orang mematikan satu sunnah lagi. Ikhwani fid din, a'azakumullah, la tanqus wa la tanqud ural islami urwatan. فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها وأولهن الحكم وآخرهن الصلاة. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana diriwayatkan di dalam riwayat Imam Ahmad rahimahullah dan Ibnu Hibban, bahwa agama ini, Islam ini akan lepas satu persatu. Urat keislaman akan lepas satu persatu. Fakullama naqadat urwatun tashabbathan nas. Setiap satu urat lepas, maka kemudian manusia mencari yang lainnya. Berpegang lagi dengan yang satu. Satu lepas, mereka ambil lagi yang lainnya.
maka akan terus berkurang. La tanqud ural islami urwatan urwata, akan hilang, berkurang Islam ini sesunnah demi sesunnah. Wa akhiruhunna as-salah, dan yang terakhir adalah salat. Yang pertama hukum, yang belakangan salat, yang paling terakhir. Sudah menyimpang sejauh-jauhnya, salat masih. Masya Allah, memang terakhir biasanya. Bahkan dalam riwayat yang lebih sahih dalam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW sudah menyatakan, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas. Allah tidak mencabut ilmu ini dari manusia begitu saja, tetapi biqabdil ulama bi'ilmihim, tetapi hilangnya agama ini dengan meninggalnya ulama satu persatu dengan ilmu mereka. Hatta idza lam yabqa alimun, hingga ketika tidak tersisa seorang ulama pun, ittakhadhan nas ru'usan juhalan, manusia mulai mengambil tokoh-tokoh orang bodoh sebagai panutannya. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin, ketika mereka ditanya, mereka berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, akhirnya sesat dan menyesatkan. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Maka talabul ilmi adalah pencegah dari apa yang dihabarkan oleh Nabi ini, bahwasanya ketika ilmu dicabut adalah dengan wafatnya para ulama, dengan meninggalnya para ulama. Maka tongkat estafet dari para ulama harus dipegang oleh generasi berikutnya untuk disampaikan ke generasi berikutnya, dan generasi berikutnya menyampaikan pada generasi berikutnya ila akhirih, agar tetap ada khaira ummatin ukhrijat linnas, agar tetap ada para orang-orang yang berilmu yang menegakkan kebenaran di tengah-tengah manusia, yang selalu menerangkan ini sunnah, ini bid'ah, ikutilah sunnah, jauhilah bid'ah, ini adalah tauhid, ini syirik, ikutilah tauhid dan jauhilah syirik. Akan selalu ada kalau tongkat estafet tadi diambil dari ulama, yaitu ilmu. Talabul ilmu, duduk bersimpu di hadapan para ulama, menimba ilmu. Ketika matahari masih bersinar, tidak terlihat bintang-bintang di langit. Tetapi ketika matahari terbenam, terlihat bintang-bintang berhamburan, berkelip-kelip bercahaya di mana-mana. Demikianlah mereka para tullabul ilmi yang belajar, mengkaji ilmu dari para ulama. Ketika para ulama tadi masih hidup seperti matahari, murid-murid tadi sepertinya tidak tersebut-sebut namanya. Tetapi ketika beliau wafat, ketika matahari sudah terbenam, mulai berkelip di sana sini. Ternyata tullabul ilmi tadi sudah betul-betul alim, terlihat. Maka sabarlah wahai tullabul ilm, sabarlah wahai para santri, para pencari ilmu. Hendaklah engkau terus duduk mencari ilmu, walaupun engkau sudah hafal Quran, sudah hafal kutubus sittah, walaupun engkau sudah tetap duduk belajar selama matahari masih bersinar. Kalian masih punya kesempatan untuk belajar. Ketika terpaksa telah tiada rahimahullah, maka kamu terpaksa harus mengajar. Saat itu akan terlihat cahayamu, akan bersinar menerangi kaum muslimin, dan juga mengambil tongkat estafet dari mereka. Apa fungsinya? Apa tugasnya? Terangkan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Terangkan mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Terangkan mana jalan kebenaran, mana jalan kebatilan. Dan juga terangkan mana a'immatul mudillin yang menyesatkan umat, dan mana para imam-imam ahlu sunnah, para ulama. Terangkan agar mereka, masyarakat tidak salah pilih, agar tahu mana yang harus diikuti. Jangan ini ahlul bid'ah, ahlul hawa. Jangan ini ikhwani, hizbi. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Mengapa demikian? Karena itu tugasmu para da'i, tugas kita para asatidzah, tugas para ulama, tugas orang-orang yang tahu. Kalau ada yang tanya kepada kamu dalam masalah dunia, saya mau bisnis sama si fulan dan si alan, kamu tahu yang ini penipu, apa kamu diam? Kalau kamu diam, kamu jahat. Kalau kamu sampaikan, khawatir ghibah. Apa itu ghibah? Bukan ghibah. Jangan. Ini tidak jujur. Si fulan pernah ditipu, si alan pernah ditipu, si alan pernah ditipu. Jangan. Yang ini saja. Boleh atau tidak boleh? Imam Nawawi rahimahullah Asy-Syafi'i dalam Riyadhus Shalihin menyebutkan kekecualian dari ghibah. Sesuatu ghibah yang diperbolehkan, bahkan dikatakan bukan ghibah, adalah memberitahu orang yang berbahaya baginya agar dia selamat. Jangan, dia penipu. Ini masalah dunia. Tapi masalah nikah. Ya Rasulullah, aku dilamar oleh fulan wa fulan wa fulan. Apa kata Nabi? Adapun fulan su'luqun la mala lahu. Dia fakir, enggak punya harta, enggak bisa menghidupimu. Adapun yang kedua, fala yadha 'asahu an 'atiqihi. Dia tidak pernah menurunkan tongkatnya dari pundaknya. Disebutkan dalam riwayat maknanya darab, bisa saling memukul perempuan. Inkihi Usamah, menikahlah engkau dengan Usamah. Kata wanita tadi dalam hatinya, sungguh tadinya aku berpikir Usamah ibn Zaid adalah paling jelek di antara tiga itu, paling hitam, karena memang turunan budak. Tetapi dia kecintaan Rasulullah SAW. Inkihi Usamah, nikahlah dengan Usamah. Tapi karena Rasulullah SAW yang nyuruh, dia turuti. Kemudian kata wanita tadi, ternyata setelah aku menikah dengannya, aku merasakan kebahagiaan yang mungkin gak dirasakan orang lain. Ikhwani fid din, a'azakumullah, apakah ketika Rasulullah menyatakan yang ini su'luqun la mala lahu, yang ini dikatakan lam yada' asahu an 'atiqihi, tukang mukul perempuan, apakah ini ghibah? Dosa? Rasulullah SAW melakukan kesalahan? Tidak. Kedua-duanya dunia. Yang tadi masalah bisnis dengan penipu, kamu harus ingatkan, wajib bagimu. Jangan. Ini orang penipu. Dapat pahala kamu, bukan dosa. Demikian pula yang kedua, si fulan melamar. Jangan, si fulan begini-begini. Itu juga dapat pahala, karena kamu menasehati. Apalagi masalah agama, dia menipu ummah dengan menyatakan bahwa Abu Bakar begini, Umar begitu, bahwa para sahabat itu begini dan begitu. Kaum Syiah Rafidhah, apakah kamu diamkan? Kamu beritahu. Datang lagi sufi menipu kaum muslimin, bahwasanya orang itu beribadah sampai datang keyakinan. Kalau sudah yakin gak perlu lagi ibadah. Loh. Ini menipu umat. Mereka berdalil dengan dalil yang salah, yang gak nyambung. A'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah pada Rabbmu sampai datang keyakinan. Kata mereka, kalau sudah datang keyakinan, gak perlu beribadah lagi. Karena disuruh beribadah sampai yakin. Saya sudah yakin, gak perlu lagi ibadah. Saya gak perlu salat, saya gak perlu puasa. Karena saya sudah mencapai tingkat ma'rifat. Sudah mencapai tingkat ini, tingkat. Apa ada ajaran seperti itu dalam Islam? Rasulullah SAW, bagaimana imannya, bagaimana keyakinannya? Paling tingginya di antara semua manusia, tapi toh tetap sholat, bahkan ditambah dengan qiyamul lail sampai bengkak. Toh masih berpuasa di bulan Ramadan, toh masih terikat dengan syariat. Kamu seberapa keyakinanmu? Tiba-tiba menyatakan saya sudah yakin, saya sudah sampai tingkat hakikat, maka nggak perlu lagi saya ibadah. Astaghfirullah, astaghfirullah. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Apa tidak boleh menyatakan fulan penipu? Awas, jangan bisnis sama dia. Loh, ini kan bukan penipu. Apa maknanya kalau dia mengajak manusia ke jalan kesesatan?
ini jalan benar, padahal jalan dalal, penyimpangan. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka hendaklah kita berpikir dengan benar, bahwa ketika kita berkata bahwa ini menyimpang, itu salah, kalau dengan hujjah, kalau dengan dalil, maka semestinya kita tunduk, semestinya kita terima itu sebagai nasihat. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jangan kita justru mematahkan cerminnya yang akhirnya hilang. Amar ma'ruf nahi munkar, udah tidak perlu lagi amar ma'ruf. Kita saling bersahabat, kita saling bersaudara, kita tidak perlu saling salah menyalahkan. Ya berarti dikubur amar ma'ruf nahi munkar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kabbir alaihi 4 takbirat. Tidak mungkin mereka kaum muslimin itu selalu meminta kejelasan, lisanan atau lisanul hal, selalu meminta kejelasan, doa kepada Allah Taala, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, terangkan pada kami, jelaskan yang hak itu adalah hak, dan bantulah aku untuk mengikutinya. Dan jelaskan pada kami yang batil adalah batil, dan bantulah kami untuk menghindarinya. Itu doanya kaum muslimin di masjid-masjid. Minta kejelasan. Bagaimana kira-kira kalau ada seorang khatib di mimbar berkata, ini benar, itu benar, ini benar, semuanya benar, silakan kalian pilih. Assalamualaikum. Dapat apa mereka? Dapat apa mereka? Masakin. Kasihan mereka. Mereka ingin kejelasan, bertanya, ya Ustaz, bagaimana dengan kelompok ini, bagaimana dengan kelompok itu? Semuanya baik. Lah kalau semuanya baik, ngapain nanya sama Ustaz? Kasihan mereka, mereka ingin kejelasan. Mereka yang selalu menyamarkan kejelasan ini, yang disebut dengan hizbiyah ikhwaniyah. Tiba-tiba ada yang model hizbiyah, tetapi mengaku salaf. Kita katakan mereka bukan salafi, mereka hizbi. Ini juga nasihat. Mudah-mudahan diterima, jangan dipecahkan kacanya. Ini peringatan agar kita betul-betul mendapatkan nasihat dan betul-betul bersatu, bersaudara dengan persaudaraan yang hakiki, dengan kecintaan dari hati. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, awwalu ma tafqiduna min dinikumul khusyu'. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, awal yang akan hilang dari kalian adalah kekhusyuan. Dan dalam riwayat lain, amanah yang akan pertama hilang. Wa akhiru ma tafqiduna min dinukumus shalah, dan akhir dari apa yang akan hilang dari kalian adalah salat. Berkurang agama sedikit-sedikit, ternyata yang paling pertama hilang adalah disebutkan kekhusyuan dan disebutkan amanah. Sehingga saya subhanallah mendapatkan pelajaran dari riwayat Ibnu Mas'ud ini. Benar, orang baik secara dohirnya, baik secara prinsipnya, baik secara manhaj atau dalam secara agama, dalam artian akidahnya lurus, tapi giliran amanah, dia justru menyia-nyiakan amanah. Seorang da'i, seorang ustaz yang saya lihat dari dohirnya, masya Allah, baik, tetapi masalah amanah dikhianati. Apa Ustaz? Apa dia korupsi? Kok amanah dikhianati? Apa dia memakan harta manusia? Apa dia anu rakyat atau memakan hartanya kaum muslimin? Bukan. Membiarkan ada penyimpangan dengan alasan persaudaraan.
Itu kan wajar. Astagfirullah. Kamu tadi betapa seremnya kalau memakan harta rakyat atau memakan uang zakat. Oh, zakat. Bagikan. Makan sendiri. Bagaimana itu? Khianat atau bukan khianat? Khianat. Tapi dia masalah harta. Tetapi yang kedua ini, diam dari kebatilan, diam dari kemunkaran, itu juga khianat. Karena amanah di pundak-pundak para dai, amanah di pundak-pundak para ustaz, di pundak-pundak mereka yang berilmu adalah menjelaskan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Jelaskan mana sunnah, mana bid'ah. Jelaskan mana jalan yang ahli sunnah, mana jalan yang ahlul bid'ah. Terangkan. Jadi gimana Ustaz? Ya semuanya baik. Itu khianat namanya. Kalau dia tahu, khianat. Kalau dia tidak tahu, ya berarti tidak pantas jadi ustaz. Enggak tahu. Bagaimana mungkin dia mengajarkan pada manusia? Tetapi mereka tahu bahwa ini salah. Mereka tahu ini menyimpang. Mereka tahu ini demikian. Kemudian diam. Ditanya tetap diam. Mungkin kalau di majelis umum tidak bicara, barangkali itu memang metode dakwahnya. Hati-hati. Barangkali mereka ada yang masih belum bisa memahami hal tersebut, akan salah paham. Wajar. Tapi ketika kesendirian, Ustaz, bagaimana dengan Ustaz Fulan? Ya, semuanya baik. Jadi ngikut mana? Ikut semua, enggak apa-apa. Padahal dia tahu, yang ini hizbi, yang ini mutalawin, yang ini sufi, yang ini khadimin azakumullah, pengkhianatan. Kita sedih. Bukan tidak sedih. Kok bisa seorang yang akhlaknya baik, secara dohirnya sunnah, Masya Allah, kenapa kok begitu? Kemudian ingat ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, awal pertama hilang adalah amanah. Memang biasanya itu dulu hilang. Baru kemudian yang lainnya. Yang pertama hilang seringkali adalah amanah. Memang berat dari beberapa sisi. Berat dari sisi urusan dunia. Yani dia mungkin tidak diundang lagi. Dalam artian tidak bisa tenar jadi dai kondang, tidak bisa. Kenapa? Senang nyala-nyalakan orang. Karena selalu berkata yang ini salah, yang ini mubtadi'un dhal, yang ini sufi, yang ini hizbi. Tidak laku lagi dan gak bisa masuk TV. Kenapa? Karena TV mengejar rating. Kalau engkau menyatakan yang salah adalah salah, yang benar adalah benar, dan kemudian kamu berkata dengan tegas, aliran yang demikian menyimpang, aliran itu menyimpang, rating TV-nya akan anjlok, jatuh, dan kamu nggak diundang lagi. Maaf Pak Ustadz, kamu nggak bisa melanjutkan. Atau memiliki banyak musuh. Mengapa? Karena ketika kita berusaha meniti jejak jalan yang benar, otomatis 72 akan menentang kamu. Sehingga banyak musuhnya. Tapi kalau engkau mengatakan semua baik, semua benar, semua akan menjadi kawanmu. Masya Allah. Itu juga ujian yang berat. Tetapi dakwah ini bukan mencari pengikut, bukan mencari perkara yang dunia, keuntungan, ketenaran, bukan. Pengikut itu hidayah dari Allah. Kadang-kadang Allah kasih hidayah, maka mereka masuk Islam, menerima kitab wa sunnah. Kadang-kadang Allah tidak beri hidayah dia, maka dia tidak bisa menerima dan menolak kebenaran. Bukan urusan kita. Wa ma 'alaika illa al-balaghul mubin, kata Allah. Allah katakan pada nabinya, tidaklah atasmu wahai Rasul kecuali penyampaian dengan penyampaian yang jelas. Adapun hidayah bukan engkau. Masa bukan Nabi? Nabi mengajarkan hidayah, tapi menentukan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha.
Innaka la tahdi man ahbabta. Engkau enggak akan bisa memberikan petunjuk pada mereka yang kau cintai. Enggak bisa. Tapi Allah yang akan berikan hidayah pada siapa yang dicintai atau siapa yang Allah sukai. Rasulullah SAW sangat suka, cinta kepada pamannya Abu Talib, perlindungannya, pembelaannya, Masya Allah. Berharap kalau Abu Talib masuk Islam, dinasihati, ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, aku akan membela engkau dengan kalimat itu nanti yaumul qiyamah. Sampai akhir wafatnya Abu Talib tidak masuk Islam dan tidak mengucapkan la ilaha illallah. Mau apa? Loh, Nabi berarti tidak berhasil ini. Pada satu itu iya, dan itu Allah kehendaki supaya kita mendapatkan pelajaran penting bahwa masalah takdir hidayah di tangan Allah, bukan di tangan Rasulullah SAW. Apalagi di tangan para da'i. Kamu sampaikan kebenaran, kalau diterima alhamdulillah, kalau diterima urusan mereka dengan Allah. Yang penting kita sudah menyampaikan. Ya Allah, aku sudah menyampaikan. Dan ketika mereka ditanya, alam ya'tikum nadir, bukankah telah datang pemberi peringatan? Mereka tidak bisa menjawab kecuali bala. Bala, qad ja'ana nadirun fakadzabna. Iya, kami sudah didatangi peringatan tapi kami dustakan. Tapi kami enggak percaya waktu itu. Ya salahmu sendiri. Sedangkan kita sudah menyampaikan. Bayangkan kalau ketika ditanya apakah engkau sudah menyampaikan, kemudian kamu ternyata di dunia belum menyampaikan. Belum, ya Allah. Apa alasanmu? Saya khawatir dijauhi mereka. Begitu. Saya khawatir akan sedikit pengikutnya. Yang bilang suruh banyak pengikutnya siapa? Kamu dapat sedikit, dapat banyak, itu urusan hidayah di tangan Allah SWT. Bukan urusanmu. Kamu terangkan mana hak, mana batil. Maka kalau ada yang bertanya mau dibawa kemana generasi umat ini, mau dibawa kepada pemahaman salafus saleh, dibawa kepada kitab was sunnah, dibawa kepada tauhid, maka kita akan tegas menyatakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Kita akan tegas menyatakan bahwa ini pengikut salaf atau ini ajaran salaf, yang ini bukan, itu ajaran bid'ah, ajaran hizbiyah. Silakan, yang mau ngikut silakan ngikut, yang tidak mau ngikut silakan tidak ngikut. Itu urusan masing-masing di hadapan Allah nanti yaumul qiyamah, bertanggung jawab sendiri-sendiri. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun membiarkan penyimpangan-penyimpangan kemudian merangkulnya menjadi satu golongan yang katanya dalam tanda petik persatuan, maka itu persatuan semu yang Allah katakan tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu lihat mereka sepertinya bersatu, tetapi hati-hati mereka berjauhan, berbeda-beda. Tak bisa. Minyak dengan air dikopiok bagaimanapun juga akan misah kembali. Tak bisa. Karena hatinya berbeda. Suatu saat akan terjadi pula perpecahan. Suatu saat akan terjadi pula pertikaian. Kita bersama-sama, kita bersatu, tak bisa dikalahkan. Masya Allah. Menang. Betul-betul menang. Kabul sudah dipegang. Setelah itu perang sendiri. Mengapa? Karena ternyata di sana yang judulnya Mujahidin, di Afghanistan dulu ada kelompok Syiah Rafidhah. Ada kelompok yang jelas-jelas kuburiyun. Sebelum berangkat mereka pakai jimat dulu, minta izin dulu ke kuburan ila akhirnya. Ada kelompok yang bahkan komunis, sosialis. Loh kok judulnya Mujahidin? Disitulah anehnya. Disitulah anehnya. Maka ketika menang mendapatkan Kabul, mereka berebut siapa yang harus memegang. Makanya kejahatan satu majalah di Indonesia ini memuat yang komunis ini tadi. Kabarnya, fotonya, dengan rokoknya mereka, dengan ini, kemudian mengatakan kalau menang kami akan mendirikan barbar.
Beberapa kaum muslimin salah paham. Ini berdusta, masa mujahidin begini? Sesungguhnya dia tidak berdusta dari satu sisi, tetapi curang yang diberitakan yang kayak gitu. Ada memang kelompok yang seperti itu. Kami kalau menang kami akan begini. Dan ketika difoto dalam keadaan mereka sedang merokok, di mulutnya rokoknya. Yang kelihatan kalau mereka bukan ahlu sunnah sama sekali. Mujahidin judulnya. Itu bukan persatuan, tetapi menunda perpecahan. Nanti saja kita perangnya ya. Sekarang bersatu dulu mengusir komunis. Nanti kalau sudah kita menang, kita perang. Apakah itu persatuan? Itu menunda perpecahan. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mereka mengajak bersatu. Mereka kemudian mengajak untuk mendirikan daulah Islamiyah, ISIS. Ternyata mereka juga bertikai antara ISIS dengan kelompok yang lainnya berperang. Sama-sama Khawarij berperang. Itu bukan persatuan, barakallahu fikum. Tetapi Salafi yang ini menegur Salafi yang itu. Salafi yang itu membantah Salafi yang ini. Wah, berpecah ya. Lihat bantahannya. Kalau bantahannya ilmiah dengan dalil-dalil, saling menerangkan hujjah, justru itu tanda persaudaraan mereka. Mengapa? Para ulama memiliki kitab ini dan kitab bantahan pada ulama yang itu. Ulama yang itu menulis bantahan terhadap kitab yang ini. Karena masalah meluruskan apa yang salah. Kalau kemudian yang salah mengoreksinya, walhamdulillah. Tetapi kalau tidak, ya terpaksa kita akan katakan bahwa ini salah hukumnya. Karena dia tidak mau merubah, maka kita sampaikan kepada kaum muslimin bahwa ini salah. Ada kekeliruan di dalamnya yang bukan dari prinsip salaf. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Manusia sebagai manusia tempat salah dan lupa. Ahlus sunnah bukan orang yang maksum. Ahlus sunnah salafiyun bukan orang yang memiliki kemaksuman dan tidak mungkin salah. Bukan. Mereka manusia, kadang salah, kadang keliru. Tetapi khasnya mereka, sehingga dikatakan khairu ummatin ukhrijat linnas, adalah karena di kalangan mereka ada tawasibil haqqi wa tawasibis sabri. Di kalangan mereka ada ukhuwah, persaudaraan, saling mengingatkan. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sehingga Allah katakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik karena kalian memerintahkan pada yang baik dan mencegah dari yang munkar, dan kalian beriman pada Allah Ta'ala. Ini para sahabat. Ahlus sunnah yang pertama adalah para sahabat. Dilanjutkan oleh para tabi'in. Ini sudah adzan, jangan berangkat. Aku mendengar Rasulullah bersabda, seorang di masjid kalau mendengar adzan kemudian pergi, maka berarti dia begini dan begitu. Cercaan dalam hadis yang sahih. Orang-orang tadi berkata, tapi aku ditunggu oleh teman-temanku di pinggir kota, aku mau safar. Tetap berangkat. Maka ulama tadi menyatakan, aqulu qala Rasulullah, aku katakan qala Rasulullah, marah. Tetapi kamu berkata teman-temanku. Ikhwani fillah azakumullah, marahnya ulama ini kepada mereka, kecintaan atau kebencian? Kecintaan. Kecintaan. Sampai ketika ada orang yang berkata kepada mereka, para ulama, mengapa engkau sering menjatuhkan atau menyerang mereka begini dan begitu? Dikatakan, nahnu arham bihim min abaihim wa ummahatihim. Kami lebih sayang pada mereka dari bapak ibu mereka. Bapak ibu mereka menjaga anak-anaknya dari api dunia, sedangkan kami menjaga mereka dari nar, api neraka. Nahnu arham bihim, kami lebih rahmat. Masya Allah, ulama
seperti pisau. Tajam. Nahnu arham bihim min abaihim wa ummahatihim. Kami lebih sayang pada mereka daripada bapak mereka sendiri, daripada ibu mereka sendiri. Karena bapak ibu mereka menjaga anak-anaknya dari api dunia. Nak, jangan main api. Tetap main api. Bagaimana orang tuanya? Marah. Nak, jangan main api. Masih main juga. Bagaimana kira-kira? Pok. Dipukul oleh bapaknya. Wah, bapaknya jahat. Bukan. Dia tidak jahat. Dia sayang pada anaknya. Jangan sampai dia terbakar. Jangan sampai begini. Jangan sampai dia kena madarat. Jangan kamu main di jalan, nak. Ini barakallahu fikum. Sama dengan prinsip tahdzir. Maka siapa yang tidak mau berjalan dengan prinsip tahdzir, berarti dia menyalahi Quran, menyalahi sunnah, menyalahi salaf, dan menyalahi fitrah. Saya yakin kalau anaknya bermain dengan anak nakal pasti dilarang juga. Yang anti-anti ini, yang anti tahdzir, kita enggak tahdzir-tahdziran, anti tahdzir. Ya. Taib, kita mau tahu. Apakah mereka di rumahnya tidak pernah mentahdzir anaknya? Nak, jangan main sama si fulan. Si fulan itu nakal. Dia tuh begini dan begitu. Enggak pernah. Kalau pernah, berarti dia tidak konsekuen. Katanya enggak boleh tahdzir-tahdziran, Pak Ustaz. Kenapa kok sekarang kau mentahdzir anakmu dari main dengan si fulan dan si alan? Manhaj tahdzir adalah manhaj ahlus sunnah, manhaj Rasul SAW. Rasulullah SAW mengatakan kepada Aisyah ketika membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, wa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Adapun yang di hati mereka ada penyakit, maka mereka cari ayat-ayat yang mutasyabihat untuk cari fitnah dan cari takwilnya. Apa kata Rasulullah SAW pada Aisyah radhiyallahu taala anha? Idza ra'aiti alladziina yattabi'una ma tashabaha min fa ulaika alladziina sammallahu fahdharuhum. Dalam riwayat Bukhari fi sahih. Ketika menerangkan tafsir ayat ini, kata Nabi alaihissalatu wassalam, kalau engkau melihat orang-orang yang kayak gini mencari-cari ayat mutasyabihat untuk cari takwilnya, untuk cari fitnah, maka itulah yang dimaksud di dalam ayat ini. Fahdharuhum. Kalimat fahdhar dari kata hadzara yuhadziru tahdziran. Itu tahdzir. Yang pertama merintahkan Rasulullah SAW. Hati-hatilah dari mereka, jauhilah mereka. Taib, sekarang kita tanya siapa yang fi qulubihim zayghun, yang di hatinya ada zaig. Siapa yang di hatinya ada penyimpangan kemudian mencari-cari ayat mutasyabihat untuk cari fitnah, cari takwilnya. Siapa mereka? Orang kafir atau bukan orang kafir? Bukan orang kafir. Kata para ulama, kalau orang kafir enggak akan memakai ayat Al-Qur'an. Kalau orang mukmin akan memakai Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Berarti siapa ini? Bukan itu, bukan ini. Orang-orang yang fi qulubihim zaig, yang mengaku muslimin tetapi mencari ayat-ayat yang bisa ditarik untuk keuntungan dirinya, bisa ditarik untuk mendukung hawa nafsunya, bisa ditarik untuk dunianya. Ini yang dikatakan dengan fi qulubihim zaig. Dan mereka para ulama menyebutkan dengan kalimat ahlul ahwa, ahlul bid'ah. Artinya kalau kalian melihat orang-orang yang seperti ini, yang fi qulubihim zaig, yaitu ahlul ahwa, ahlul bid'ah, fahdharuhum, hati-hatilah dari mereka, jauhilah mereka. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Ini disebutkan ijma' oleh para ulama. Imam Abu Uthman As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadits menyebutkan dalam satu bab khusus bahwa ahlus sunnah ciri-cirinya adalah mereka menjauhi, membenci, tidak mendekati ahlul ahwa. Disebutkan satu persatu ulamanya, imam fulan, imam fulan, imam. Itu satu halaman lebih.
Masih ditambah dengan ulama di zamannya, dan aku tambah dengan ulama di zamanku, Imam Fulan, Imam Fulan, Imam Fulan. Mereka juga sepakat untuk menjauhi ahlul bid'ah dan mentahdir, memperingatkan umat dari ahlul bid'ah. Kok tiba-tiba ada yang ngaku salafi kemudian tidak suka dengan manhaj tahdir? Oh, kita katakan apa? Salafi tanda petik? Atau kita katakan salafi apa? Ya bukanlah. Kalau salaf tidak seperti itu, karena mereka ijma'. Syekh Rabi' hafizahullah menyatakan bahwa para salafus saleh bukan hanya dengan mulutnya, mereka bahkan dengan tangannya, dengan pedangnya. Saya tadinya terkejut, masa sih para sahabat dengan pedangnya memusuhi ahlul bid'ah? Ternyata setelah disebutkan contohnya, iya, saya kok baru paham. Artinya ulama itu tajam pandangannya. Bagaimana Ali bin Abi Thalib memerangi Khawarij dengan pedang. Khawarij loh. Bagaimana dengan ucapan Ibnu Umar dalam Sahih Muslim, disebutkan tentang orang-orang yang mengatakan Allah qadar, yang enggak ada takdir, ini qadariyah. Sampaikan pada mereka, walaupun mereka berinfak segunung Uhud emas, enggak akan diterima. Hatta yu'mina bil qadar, sampai mereka mau beriman pada takdir. Dan aku bersumpah dengan nama Allah yang aku bersumpah dengannya, aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Ikrar, aku berlepas diri dari mereka, mereka berlepas diri. Aku bukan golongan mereka, mereka bukan golonganku. Demikian pula sahabat yang lain sampai memukul dengan tangannya. Aqulu qala Rasulullah, aku katakan qala Rasulullah, kemudian kamu bantah dengan ucapanmu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semua itu tadi apa tujuannya? Ukhuwah. Jangan dituduh pemecah belah umat. Justru kita ingin mempersatukan umat di atas kebenaran, dan kita tidak berkata ikuti saya atau ikuti kelompok saya atau ikuti organisasi saya, tidak. Kita hanya berkata ikuti salafus saleh. Lihat salafus saleh. Lihat Rasulullah SAW menyatakan fahdharuhum. Kenapa kamu enggak suka dengan tahdzir mentahdzir? Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagian mereka berdalil seperti Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Oh, di Indonesia tidak bisa tahdir-tahdiran. Itu di Saudi. Di sini tidak bisa karena kita minoritas. Kalau di tahdir-tahdiran kita yang terkucil. Ini keanehan saya katakan. Sebab fungsi tahdir itu bukan hanya memboikot. Fungsi tahdir itu sekian fawaid. Di antaranya memboikot. Dan memboikot itu benar, kata sebagian orang tadi, bahwasanya kalau kita mau memboikot seseorang ini dalam keadaan mereka lebih banyak, kita yang sedikit, ya kita yang terboikot. Itu baru satu sisi. Tetapi tahdir itu paling tidak memberitakan pada manusia bahwa salaf tidak seperti itu. Dan berfungsi. Kenapa berfungsi? Saya lihat ucapan mereka yang sedang membantah para hizbiyun, berkata walaupun sudah dibantah, walaupun sudah ditahdir oleh Ustadz Muhammad Sewet dan Ustadz Luqman, loh kok saya disebut-sebut? Artinya mereka tahu bahwa kita bukan mereka, mereka bukan kita. Kalau mereka begini dan begitu, apalagi ikut politik, apalagi mereka menyatakan bahwasanya pilih nomor 1 seperti Arifin Badri, doktor. Alhamdulillah, saya sudah mengatakan kami bukan mereka. Karena salaf tidak seperti itu. Selamat. Dan mereka paham bahwa ini berbeda dengan itu. Karena ada prinsip tahdir. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Jangan terlalu merasa serem dengan yang namanya manhaj tahdir. Tidak semua orang disuruh mentahdir. Kamu, kita, orang-orang yang dalam keadaan masih tidak memiliki ilmu, sudahlah. Jangan berani-berani berbicara tanpa ilmu. Kecuali kalau sudah ada fatwa dari ulama.
dari masyayikh bahwa si fulan hizbi mutalawwin, atau si Allan adalah seorang yang begini dan begitu, atau sebagaimana dikatakan Miranda oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari, kadzab. Ya. Bagaimana? Ya sudah. Bukan dari kita. Kita hanya menyampaikan. Sudahlah, kita belajar untuk memilih siapa kita belajar. Untuk memilih kepada siapa kita belajar. Kata para ulama seperti Ibnu Sirin menyatakan dengan kalimat, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Ini ilmu hadis, ilmu riwayat, ini adalah agama itu sendiri. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Kalian harus lihat dari siapa kalian mengambil ilmu. Pertikaian kita dengan hizbiyin bukan rebutan kekuasaan atau rebutan pondok pesantren atau rebutan popularitas. Tidak sama sekali, walhamdulillah. Bukan. Cuma mereka ini ngaku salaf tetapi mereka tidak mau. Tahdir-tahdiran katanya itu tidak perlu di Indonesia ini. Bagaimana tidak perlu? Dakwah itu istrinya basyiran wa nadhira. Itu isinya dakwah. Apa basyiran? Beritakan kabar gembira. Apa nadhira? Memberikan peringatan. Wat tahdzir minhu. Dan tahdzir termasuk di dalamnya. Dan disebutkan sekian kali dalam Al-Quran, basyiran wa nadhira, basyiran wa nadhira. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mau dikemanakan generasi umat ini? Mau dibawa kemana? Mau dibawa kepada sunnah Nabi, ajaran Rasulullah SAW. Wa idza ra'aitil ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu faulaika alladzina sammallahu fahdharuhum. Dan akan diajak untuk menerima sunnah dengan seluruhnya. Jangan pilih-pilih. Yang ini kita terima, yang itu janganlah. Ini kan kita minoritas, kita sedikit, kita begini, kita begitu. Jadi kita nggak usahlah memperingatkan dari kemunkaran. Nggak perlu memperingati dari bahaya kebatilan. Astagfirullah, astagfirullah. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada pembahasan kita. Kalau kita kemudian ngalah dan ngalah, setiap ada penyimpangan dibiarkan, sunnah ditentang dibiarkan, kemudian kita diam. Dari mana kaum muslimin akan paham mana hak mana batil? Dari mana kaum muslimin akan paham mana sunnah mana bid'ah? Dari mana orang-orang awam akan ngerti mana yang harus dijalani, mana yang harus dihindari, mana yang harus diikuti, mana yang harus dijauhi? Dari mana? Ada seseorang yang mewakili orang timur di masa Imam Ahmad rahimahullah. Saya katakan mewakili orang timur karena bahasanya kepada Imam Ahmad, dia imam. Innahu yathqul alayya an aqula fulanun kadza wa fulanun kadza. Sesungguhnya berat bagiku untuk berkata fulan begini, fulan begitu. Maksudnya berat untuk menyatakan rawi-rawi hadis, yang ini rawi dhaif, yang ini kadzab, yang ini mubtadi'un dal, yang ini rawi yang lemah hafalannya, yahim katsiran, sering ngawur. Yathqul alayya, berat bagiku lidahnya untuk mengucapkan seperti itu. Apa jawaban Imam Ahmad rahimahullah? Idza sakatta ant wa sakattu ana, famin aina ya'riful jahil as-sahih min as-saqim. Kalau aku diam dan kamu diam, dari mana orang bodoh akan tahu mana yang sahih, mana yang dhaif? Bagaimana akan tahu mana hadis sahih, mana hadis dhaif? Kalau rawi-rawinya enggak boleh dibicarakan. Jangan, nanti ghibah. Rawi ini kata astagfirullah, itu ghibah. Cabut ucapanmu, jangan katakan ghibah. Rawi yang ini dhaif, hafalannya lemah, astagfirullah, kamu ghibah lagi. Rawi yang ini yahim katsiran, sering ngawur dalam meriwayatkan, astagfirullah, mereka ulama. Kenapa kamu katakan seperti itu? Ya akhi. Lah kalau diam semuanya, mana hadis dhaif, mana hadis dhaif, kita enggak tahu.
Bayangkan kalau kita nggak tahu mana hadis sahih, mana hadis dhaif, tercampur dengan hadis palsu, tercampur dengan hadis makdzub, tercampur dengan hadis yang salah walaupun tidak sengaja, karena dia orangnya ahlu sunnah tapi sering salah dalam meriwayatkan. Jadi ada yang keliru, terbalik, bahaya sekali. Wajib dan amanah bagi mereka para ulama yang ahli tentang rijalul hadis untuk menyatakan si fulan dhaif, si fulan kadzdzab, si fulan yahim katsiran rahimahullah, si fulan sering keliru dalam meriwayatkan hadis. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW sudah menyatakan yakhruju aw yakunu fi akhiriz zaman dajjaluna kadzabun, para dajjal, para pendusta. Ya'tunakum minal ahadithi bima lam tasma'u antum wala aba'ukum. Mereka membawakan hadis-hadis, pembicaraan-pembicaraan yang kalian belum pernah dengar, tidak pula bapak-bapak kalian terdahulu tidak pernah tahu. Fa iyyakum wa iyyahum. Kata Nabi, iyyakum wa iyyahum. Silahkan yang mengerti bahasa Arab terjemahkan apa maknanya. Iyyakum wa iyyahum. Apa maknanya? Dari hati-hati kalian dari mereka. Bukankah ini tahdzir? Kalau ada yang terbukti kadzdzab, harus kita peringatkan, bahaya. Ini kadzdzab. Iyyakum wa iyyahum la yudillunakum wa la yaftinunakum. Hati-hati kalian dari mereka, jangan menyesatkan kalian, jangan sampai mereka memfitnah kalian. Hadis sahih akhrajahu Muslim rahimahullah. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Demikian pula dalam Jarh wa Ta'dil, demikian dinukil dalam Tadhkiratul Muhtaj, demikian pula dalam kitab-kitab lainnya dinukil ucapan Rasulullah SAW akan muncul para kadzabun. Sehingga kata Nabi, mereka akan menyampaikan hadis-hadis, pembicaraan-pembicaraan yang dalam keadaan belum pernah ada, belum pernah diriwayatkan, baru, dalam artian muhdats, bid'ah, ajaran baru, ajaran sururiyah, ajaran baru, ajaran ikhwaniyah, ajaran baru. Ketika ditanyakan beberapa masyayikh, apakah mereka ahlul bid'ah? Qala bala. Mereka ahlul bid'ah. Tanpa ragu. Kenapa mereka bukan tidak tahu? Mereka bikin kaidah-kaidah baru. Mereka tulis metode mengkritik. Mereka tulis metode membantah. Mereka tulis sekian buku kecil-kecil dengan kelas sandwichan. Kelasnya sandwich, 2 real harganya. Kata para ulama itu sandwichan, harga sandwich. Buku kecil-kecil tipis-tipis. Tulisannya As-Sini, tulisannya As-Suwayyan, tulisannya Zaid Al-Zaid, tulisannya siapa lagi? As-Sini. Hampir sama isinya. Apa itu? Kalau membantah harus sebutkan kebaikan, wajib. Kalau enggak pengkhianat katanya. Dibaca oleh para ulama. Dari mana mereka mengatakan wajib menyebutkan kebaikan? Sampai karena waktu itu masa-masa sedang rame-ramenya masa itu, perkara yang seperti itu, saya masih di tempatnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Dan saya juga mendengar kalimat itu. Kata Syekh, kalau menyebutkan, ini padahal Syekh Utsaimin yang kalian tahu bagaimana beliau belajar atau mengajarkan banyak kepada fikih. Keahlian beliau fikih. Tapi ketika mendengar kalimat seperti itu, beliau membantah dan berkata, bagaimana mungkin kita akan menyatakan hati-hati dari mereka, tapi mereka baik? Ya enggak mungkin. Hati-hati dari mereka, mereka itu memiliki kebidahan-kebidahan, tapi mereka punya kelebihan. Ini keanehan. Kata Syekh, tidak mungkin akan hilang makna tahdzir kalau mereka dipuji. Khawarij itu menghalalkan darah kaum muslimin. Khawarij itu menumpahkan darah kaum muslimin, menentang penguasa, menyimpang. Tapi mereka punya kebaikan. Mereka semangat jihad. Mereka semangat dalam ini, dalam itu. Bagaimana kira-kira pendengarnya?
Beberapa pendengar, ini maaf, seperti anak kecil. Kalau disebut terakhir, itu yang dipegang. Ya. Bagus apa enggak? Enggak. Enggak apa bagus? Bagus. Sehingga ketika katakan, ini jelek, tapi baik. Tuh kan baik. Baiknya diingat. Yang ini yang hilang. Atau sebaliknya, ketika mereka berbicara ulama, mereka sebutkan kejelekannya. Memang syekh, alim, Masya Allah, seperti maktabah yang berjalan. Ini benar-benar terjadi. Ucapannya Abdurrahman Abdul Khalid, yang pernah datang ke Indonesia, ke Tengaran sana, diundang Yusuf Baisa dan grupnya. Rame-rame datang ke sana. Apa kata Abdurrahman Abdul Khalid? Memang beliau ini seorang yang ahli tafsir, seperti perpustakaan berjalan. Tapi sayang, kitab-kitabnya butuh direvisi, karena masih kitab-kitab lama. Mereka hanya berbicara tentang masa lalu, seperti muhannatin, seperti mumi. Tahu mumi? Mayat-mayat yang diawetkan. Jasadnya bersama kita. Astagfirullah. Ini ucapan Abdurrahman Abdul Khalid, bukan ucapan saya. Jasadnya bersama kita, tapi pikirannya atau hidupnya di masa lalu. Selalu bicaranya bid'ah, Mu'tazilah, Khawarij, ini dan itu. Padahal sekarang ya tajaddad, sekarang ada bid'ah politik, sekarang ada ini, ada itu. Mulai mengucapkan syubhatnya. Yang terkesan bagi kalian apa? Pujian apa cercaan? Ya cercaan. Ya memang alim dia. Alim, bahkan perpustakaan berjalan, tapi sayang buku-bukunya buku-buku lama, perlu direvisi. Cetakan lama katanya. Dan pernah saya tulis waktu itu, ketika saya membantah kelompok yang membela Abdurrahman Abdul Khalid di Tengaran waktu itu. Kita tulis ucapan Abdurrahman Abdul Khalid, kita tulis ini contohnya, ini contohnya, ini contohnya, dan ini bantahannya dari Syekh Rabi, ini bantahan, ini bantahan, ini bantahan. Biar jelas bahwa itu bukan kata saya, kata para ulama, bahwa orang ini Abdurrahman Abdul Khalid menyimpang sesat. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Lagi pula yang namanya ilmu adalah apa yang waqara fil qalbi. Yang namanya ilmu adalah iman yang ada fil qalb, bukan yang ada di kertas selembar bertulis di atasnya ijazah. Bukan itu ilmu. Berapa banyak orang yang mendapatkan ijazah, bahkan gelar dakatirah, doktor. Dokter yang sufi ada, Tijani. Dokter yang Mu'tazilah ada. Oh, dokter itu bukan tanda keilmuan. Yang namanya iman, yang namanya ilmu, ma waqara fil qalbi, apa yang tertancap dalam hati. Didik anak-anak didik kita dengan ilmu yang meyakinkan dengan dalil-dalil sehingga masuk dalam hati mereka dan mereka memiliki ilmu dalam hatinya sehingga hatinya jadi saluha. Kalau hatinya jadi saluha, saluhal jasadu kullu, akan baik semua jasadnya, tutur katanya akan jadi baik. Telinganya mendengarkan apa yang baik, tangannya berbuat kebaikan-kebaikan, kakinya berjalan ke jalan-jalan yang baik. Masya Allah. Kalau hatinya sudah baik. Sehingga buang jauh-jauh pikiran masalah kertas, ijazah. Kita harus memiliki ijazah. Ya ini kan sudah ada ijazah. Ya tapi kan ini nggak diakui. Tapi harus diakui. Bagaimana caranya? Syaratnya harus mengajarkan ini. Ya nggak apa-apa dah, ajarkan. Tapi kita rekayasa. Tapi harus begini juga. Ya nggak apa-apa dah. Tapi harus ikut ujian persamaan juga dengan ikhtilat dengan perempuan. Ya terpaksa darurat, gak apa-apa lah. Jadi apa kira-kira ujungnya? Terus satu demi satu, lepas. Dan sejarah sudah menulis, sudah diketahui oleh ummah. Tanya pada orang-orang tua, bagaimana keadaan NU dahulu kala, bagaimana keadaan Muhammadiyah dahulu kala, bagaimana keadaan Al-Irsyad dahulu kala. Tanyakan pada orang-orang tua. Yang saya tahu hanya Al-Irsyad, yang pengantarnya bahasa Arab, ngajar matematik pakai bahasa Arab.
Yang di Cirebon dan tempat-tempat lain. Tapi ketika mereka berpikir tentang masalah ijazah, akhirnya sekarang kayak gitu keadaannya. NU dulunya baca kitab kuning mereka baca, sekarang sudah separuh lebih liberal. Apa sebabnya? Dulu Masya Allah Majelis Tarjih Muhammadiyah membawa kitab. Kalau mau membahas tarjih, membawa kitab satu pickup. Wallah, ini dari orang yang menyaksikannya, dari orang tua, bukan dari saya nggak menyaksikan. Sekarang tidak seperti itu, sudah berbeda. Karena apa? Karena fokusnya berbeda. Sama dengan Al-Azhar dulu. Al-Azhar itu sebuah masjid, bukan universitas. Sebuah masjid. Sebuah masjid, di sana ada imam, ada ulama yang mengajarkan ilmu. Masya Allah, imam ini. Kemudian Masya Allah menelurkan imam-imam pula setelah itu. Maka di sana termasuk beberapa imam-imam besar dari Masjid Al-Azhar. Masjid. Kemari dibikin kampus. Kampus harus begini, harus begitu. Dapat ijazah. Keluar, lulus dari Al-Azhar, bikin novel, ayat-ayat cinta. Isyhada. Apa ini? Kok berubah? Jadi film. Astagfirullah, pergeseran ini tidak terasa karena pergeserannya sesungguhnya di hati yang tadinya memiliki tujuan yang sama, ilmu, keimanan, akidah. Agar kita memiliki ilmu dan keyakinan yang benar, agar kita memiliki semangat untuk beramal saleh, tiba-tiba bergeser. Agar kita bisa kerja, kita punya ijazah, agar kita bisa diterima ketika melamar ke kedutaan Saudi. Ya, ada yang bilang begitu, supaya kita kalau melamar kerjaan ke MUI diterima. Akhirnya mulai bergeser tujuannya. Ikhwani fiddin a'azakumullah. La. Kembalikan kepada niat yang ikhlas bahwa kita ingin mencari ilmu dan iman. Kalau ingin mencari ilmu dan iman, berarti kita harus berpegang dengan dua perkara. Ta'lim wa tarbiyah. Ta'lim itu mengajarkan ilmu, tarbiyah itu mendidik untuk mengamalkan ilmu. Dua-duanya harus ada. Kalau ilmu dikasih ilmu, kemudian kita tidak lihat apa yang mereka lakukan, terserah kamu, nggak ada pendidikan berarti. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, kalau menginginkan agar menjadi anak didik kita adalah anak yang saleh, yang alim, mukmin, taqi, maka harus keikhlasan dan kita pegang dua prinsip tadi. Ta'lim wa tarbiyah, menyampaikan ilmu dan mendidik mereka agar mereka mengamalkan ilmu tersebut. Barakallahu fikum, sallallahu alaihi wa sallam, wa hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu